Oke, selamat siang semuanya Bria, buat khususnya para calon miliarder yang ada di channel ini Bria. Untuk edisi kali ini kita akan bahas Monero token ataupun koin Monero Bria. Monero blockchain yang apa ya, yang punya kelebihan untuk private ya, privasi dia di sama halnya seperti Bitcoin, cuman dia lebih privat Bria. Oke, sebelumnya kita cek pantau pasar, ada kenaikan di market cap pasar ya sebesar 8,99% dengan volume perdagangan naik 115% di 2 kuadriliun antara rupiah atau US dollar ini Bro ya. Oke, untuk Bitcoin terkoreksi kembali di harga 69.000, kemarin sempat ke area hampir 72.000 72.000 Bro ya. Untuk ETH juga, Ethereum juga kenaikan, ini naik sempat hampir 4.000 sih. Nah, untuk Monero ya, untuk Monero atau XRM, mana nih? XRM ada di urutan 50 besar ya, di peringkat 49. Ini juga ada kenaikan 0,73% doang ya, di 138 per koinnya. Kita langsung cek saja untuk harga Monero saat ini ya. Oke, untuk keseluruhan ya, weekly chart di sini ada kenaikan. Mungkin dia akan mengejar ke garis MA 100 ataupun MA 150 ke 50, MA 50 atau MA 150 ini ya, perpotongan. Seperti biasa, siapkan kopi sebatnya sebelum kita lanjut ya. Oke, di sini kita akan DCA Bro ya. Kita mulai akan DCA. Ini salah satu token yang aku yakini bisa kita pegang sampai 5 ataupun bahkan 20 tahun lagi Bro ya. Ini untuk menjaga ataupun melipat gandakan aset kita ya. Jadi ini bisa kalian mulai dengan 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, bahkan ke 100 dolar, terserah kalian. Cuman yang jadi kendala ini dia adalah salah satu token yang menjadi musuh besar pemerintah Amerika sih ya. Oke, kita cek di monthly chart ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Dari awal dia pelistingan dari harga terendahnya, di sini kita cek harga terendah di 0,21 USDT ya. Sampai ke harga 517 USDT gitu ya. Dengan supply 18,44 ya, 18.440 ini ya. Supply beredar, volume perdagangan 74,20 USDT, kap pasarnya 2 miliar, 5 USDT ya. Jadi lumayan besar juga ya. Nah, di sini membentuk double top ya. Double top weekly chart cuma ya. Sempat kemarin terkoreksi ya karena ada delisting dari Binance ya, salah satunya penyebabnya itu tadi ya, karena koin ini dia private ya. Dan salah satu yang heboh itu pemerintah Amerika sampai membuat sayembara untuk XMR ya, untuk Monero ini ya. Cuman di sini masih banyak bursa yang memperdagangkan ya. Salah satunya Kraken, ini salah satu bursa dari US juga masih memperdagangkan XRM ini ya, Monero juga. Ada KuCoin, Gate.io, HTX, Bitfinex, Max, XC.com, Kraken ya, kebanyakan Kraken, Gate.io, Webit ini apa ini, kita cek. Ini cek juga, ternyata Trade.io, Agree juga cek, Polynex juga cek. Jadi masih banyak cek ya. CoinX juga cek, FMFWIO ini juga cek, Digifinex juga cek. Mana lagi nih, Coin DJX cek ya. Berarti sudah banyak cek yang memperdagangkan ya. Wasir X ini juga cek, Latoken juga cek, Coinnote ini sama jaga cek, BitBNS, BitTrueHKD.com, StackCubo ini apa ini, sama juga cek ya. Bit2Me sama juga cek. Jadi ini bursa yang memperdagangkannya banyak sekali ya. Hampir lebih ya, hampir 100 bursa mungkin. Aduh, batuk Pak Haji, flu sih.
Wasir X, Gravi X, ada Rudy X, Rudy X, Big One juga cek semua ya. Total ada 84 cek. Mungkin ini belum diupdate lagi cuy ya untuk XMR. Jadi dia di delisting dari Binance tidak ada masalah sih ya. Karena masih banyak bursa besar yang memperdagangkannya. Salah satu Kraken, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitfinex. Itu salah satu bursa besar. Ada MAX juga. Nah di sini kita langsung saja tengok, kita pelajari ya. Kita akan DCA di XMR, kita akan bikin episodenya juga tiap bulan. Jadi kita nggak hanya DCA baby.coin, XMR juga kita DCA aja ya. Dari segi apa ya, segi supply-nya juga cukup sedikit di sini cuy ya. Hampir mirip seperti Bitcoin. Memang ini ada isunya yang membuat XMR atau Monero ini Satoshi Nakamoto ya, cuman kita belum tahu sih ya. Nah kita langsung cek saja penjelajah blockchain Monero block info, kenred.com, blockchair.com. Dompet yang didukung Ledger, Trezor, Trust Wallet, Mat Wallet, Gui Wallet, SafePal. Kita langsung cek di sini, baca selengkapnya apa itu Monero ya. Nah, Monero sendiri ya diluncurkan pada 2014 setelah Bitcoin, dan tujuan sederhananya memungkinkan transaksi dilakukan secara private ya, dengan anonimitas. Meskipun secara umum dianggap sebagai Bitcoin dapat menyembunyikan identitas seseorang, seringkali mudah untuk melacak pembayaran kembali ke sumber aslinya karena blockchain bersifat transparan. Di sisi lain, XMR dirancang untuk merahasiakan pengirim dan penerima melalui penggunaan kriptografi tingkat lanjut ya. Nah, tim di balik Monero berkata private dan keamanan di sini adalah prioritas terbesar mereka, dengan kemudahan penggunaan dan efisiensi berada di urutan kedua. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pengguna terlepas dari beberapa komponen mereka dengan teknologi. Nah, di sini ya, harusnya itu Bitcoin bisa sebagai apa ya? Suatu alat yang tidak bisa dikendalikan oleh negara maupun institusi itu. Cuman nyatanya bro ya, di sini institusi besar sudah mulai masuk, negara juga sudah mulai masuk, Amerika sendiri sudah punya Bitcoin walaupun dari sitaan itu besar tuh ya. Jadi yang berbahaya, andai kata Bitcoin sekali dijual semua dari pemerintah Amerika, itu bisa saja membuat harga Bitcoin crash. Jadi ini salah satu solusi dari Bitcoin ya untuk Monero tuh ya. Makanya ya di sini Monero juga ditakuti oleh Amerika Serikat. Dan dari Binance pun ditekan mungkin dari pihak US agar mempersempit pangsa pasar Monero itu sendiri ya. Nah, tim di balik Monero berkata privasi ini sudah tadi. Secara keseluruhan, XMR bertujuan untuk memungkinkan pembayaran dilakukan dengan cepat dan murah tanpa takut akan sensor. Siapa saja pendiri Monero? 7 pengembang pada awalnya terlibat dalam pembuatan Monero. Ini ya, anonim ini aku suka sih ya. Berarti dia itu apa ya, menyembunyikan identitas itu. Kalau dia tahu itu ya bisa dipampam ntar kayak apa itu, kayak baby lagi gitu ya, kayak Dogecoin itu ya yang dipampam oleh Elon Musk, atau kayak Ethereum entah dipampam oleh ya pemiliknya lah ya, Vitalik Buterin. Nah, 7 pengembang pada awalnya terlibat dalam pembuatan Monero. 5 diantaranya memutuskan untuk tetap anonim. 5 diantaranya berarti ada 2 yang sudah terbongkar ya identitasnya aja ya. Telah ada rumor bahwa XMR juga diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Rumor ini ya, rumor beredar si pencipta Bitcoin ya. Nah, untuk asal usul XMR ya dapat ditelusuri kembali ke Bitcoin, Bitcoin, sebuah cryptocurrency yang berfokus pada privasi dan terdesentralisasi yang diluncurkan pada tahun 2012. 2 tahun kemudian, seorang anggota forum Bitcoin Tax, hanya dikenal sebagai Thankful for Today, melakukan fork dari basis kode BCN dan Monero lahir. Jadi dia tercipta dari hasil fork ya dari basis kode BCN. Perubahan kontroversial pada Bitcoin yang tidak setuju oleh orang lain di komunitas dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri ya. Diyakini bahwa ratusan pengembang telah berkontribusi pada XMR selama bertahun-tahun. Apa yang membuat Monero unik? Nah, ini dia ya, kita bahas. Ada beberapa hal yang membuat Monero unik ya. Salah satu tujuan terbesar proyek ini adalah mencapai tingkat desentralisasi tertinggi ya, setinggi mungkin.
yang berarti bahwa pengguna tidak perlu mempercayai orang lain di jaringan ya. Jadi kita nggak perlu mempercayai siapapun cuy. Cukup kita mempercayai diri sendiri, karena kalau kita mempercayai orang lain ya sama halnya kita siap-siap untuk kecewa cuy ya. Makanya kita lebih baik percaya dengan diri sendiri ya, yakin dengan kekuatan diri sendiri. Anjir, ini malah sampai kemana-mana cuy ya. Pada dasarnya intinya seperti itu ya. Untuk privasi dicapai melalui beberapa fitur khusus, sedangkan tiap Bitcoin diperedarkan memiliki nomor seri mereka sendiri. Artinya penggunaan cryptocurrency dapat dipantau ya. Sedangkan XMR ini nggak bisa ya, sepenuhnya dapat ditukar satu sama lain secara bawaan. Detail tentang pengiriman, penerima, dan jumlah kripto yang ditransfer dirahasiakan, dan pendukung Monero berkata ini menawarkan keunggulan atas koin privasi saingan seperti Zcash yang transparan secara selektif. Nah, untuk kerahasiaan dicapai melalui penggunaan ring signature di sini ya. Hasil transaksi lampau diambil dari blockchain dan bertindak sebagai umpan yang berarti bahwa pengamat luar tidak dapat tahu siapa yang menandatanganinya. Ini jadi kita kayak kripto itu kan transparan ya, bugil gitu ya, bisa dilihat dari siapapun yang punya siapa, cuman nggak tahu ya namanya siapa, cuman dompetnya bisa kita ketahui ya, kita bisa pantau. Kalau ada will yang beli bisa dipantau gitu ya. Jadi itu di sini lebih private ya, nggak ada yang bisa pantau ya. Jika kalian mengirimkan 200 XMR ke Susan, jumlah ini juga dapat dibagi menjadi potongan acak untuk menambah tingkat kesulitan lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa transaksi tidak dapat dikaitkan satu sama lain, alamat samaran dibuat untuk setiap transaksi yang hanya digunakan sekali. Ini ada alamat transaksi yang disamarkan ya. Semua fitur CAS ini telah menyebabkan XMR semakin banyak digunakan untuk transaksi ilegal daripada Bitcoin, terutama di pasar darknet. Pemerintah di seluruh dunia, terutama AS, juga telah menawarkan ratusan ribu dolar kepada siapa saja yang dapat memecahkan kode Monero. Nah, ini menandakan apa? Menandakan pemerintah US ini ada ancaman bagi pemerintahannya, bro ya. Karena Bitcoin sudah sudah tahu triknya cara mengakali Bitcoin seperti apa. Salah satunya dengan mengakuisisi sebagian besar Bitcoin agar bisa mengendalikan harga Bitcoin itu sendiri ya. Cuman untuk Monero ini dia belum bisa ya, karena ini private, dia nggak tahu siapa pemiliknya. Ini salah satunya mungkin saja nih pemiliknya juga pemain Bitcoin juga ya, cuman dia silent gitu ya, nggak dipublikasikan, nggak dibuka publik. Maka dari itu masih ada bursa-bursa besar seperti Kraken juga yang memperdagangkan Monero ini ya. Nah, berapa banyak koin Monero XMR yang ada di peredaran ya? Monero sedikit tidak biasa karena penjualan token tidak dikadakan untuk XMR dan tidak ada token yang ditambah sebelumnya. Pada saat penulisan, suplai XMR yang beredar berada di angka 17 juta, jadi suplainya sedikit sekali. Nah, cryptocurrency ini dirancang agar tahan terhadap aplikasi spesifik integrated circuit yang umumnya digunakan untuk menambang Bitcoin baru. Teorinya ini berarti mungkin untuk menambang XMR menggunakan peralatan komputasi sehari-hari, ini jadi lebih ringan mungkin cuy ya. Nah, secara keseluruhan pada akhirnya akan ada total 18,4 juta XMR di peredaran, dan batas ini diharapkan akan tercapai pada 31 Mei 2022 cuy ya. Jadi ini udah selesai ditambang, tinggal ini diedarkan saja sih ya. Setelah ini penambangan akan diberi insentif menggunakan tile emission dengan sejumlah kecil XMR yang dimasukkan ke dalam sistem setiap 60 detik sebagai hadiah. Diyakini pendekatan ini lebih efektif daripada mengandalkan biaya transaksi. Nah, ini bagaimana jaringan Monero diamankan? Nah, ini dia ya caranya. Salah satu tujuan utama Monero adalah mencegah sentralisasi, dan jaringan ini menggunakan mekanisme konsensus yang disebut Cryptonic yang didasarkan pada Proof of Work. Hal ini mencegah ruangan pertambangan besar menjadi kekuatan yang dominan. Nah, ini dia ya, sudah ada counter-counternya ya. Jadi Monero tidak bisa dimonopoli oleh salah satu orang ataupun suatu pihak, institusi ataupun negara ya. Nah, di mana kalian dapat membeli Monero ya? Karena sifatnya yang sebagai koin privasi, XMR tidak terdaftar di beberapa bursa-bursa utama ya. Sebagai contoh, meskipun kalian dapat membeli XMR di Binance, itu tidak didukung oleh Coinbase. Akibatnya kalian mungkin perlu mengubah fiat kalian menjadi Bitcoin dan menggunakan platform perdagangan yang lebih kecil. Nah, ini panduan ini untuk membantu menjelaskan bagaimana kalian dapat mengubah mata uang fiat menjadi kripto dengan mudah. Nah, sampai hari ini kan habis di delisting dari XMR, ini dia
terjun juga kemarin, cuman kalau aku lihat masa depan Monero atau XMR ini masih sangat bully sekali. Ini kita bisa mengakuisisinya atau mengakumulasinya perlahan saja ya. Ya mulai bulan ini, bulan depan ya kita konsisten saja ya, $10 apakah 5 atau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Mengingat ini kan belum pumping luar biasa kan ya. Kita kembali dulu. Dia kan belum pumping gila-gilaan seperti halnya Bitcoin ya. Ini cuman dari 0, berapa ini 2 atau 3 ini udah tembus ke harga ATH-nya $517 ya. Ya mungkin diprediksikan atau 5 tahun lagi bisa ke 10.000 bahkan atau ke 20.000 USDT per keping. Nah kita kan nggak tahu ya masa depan seperti apa, maka dari itu kita cukup berusaha saja yang terbaik lah ya. Kita DCA saja. Nah di sini bursanya aku akan pakai Gate.io karena di Gate.io ini diperdagangkan ya. Nah, ntar kita cek untuk apa situs webnya. Ini penjelasan blockchainnya ini seperti modelnya gimana sih ya untuk koin Monero ini ya, XMR. Nah oke, untuk XMR kita next dulu ya, kita lanjut ke Gate.io, kita coba transaksi di Gate.io, kita next. Nah sebelumnya ini kita lanjut ke bloknya Monero dulu ya. Ini penjelajahan statistik, daftar kaya, API, ini dia kesulitan tinggi, hash rate, emisi, ini apa ya, ini ya seperti mungkin kontrak pintarnya ya, seperti kontrak seperti Ethereum, BNB ya. Cuman di sini kita nggak tahu ya, di sini ada di sini ada apa, ada urutan transaksinya, cuman kita nggak tahu ke alamat mana, kita nggak bisa ngecek ya. Ini jam berapa ada transaksi berapa. Nah di sini ada yang unik ya, kita masuk di daftar kaya. Nah kawan, ayolah kawan, benar-benar saya pikir kamu tahu Monero pada dasarnya bersifat pribadi, benar-benar dia sih ya. Ini didasarkan pada protokol CryptoNote. Ia menggunakan alamat satu kali yang unik untuk setiap transaksi sehingga hanya penerima yang mengetahui kemana perginya uang tersebut. Ini bagus, percayalah. Dan seolah itu belum cukup, ia menandatangani masukan dengan tanda tangan cincin. Dan ini bagus karena tanda tangan itu hanya membuktikan bahwa seseorang dalam grup itu yang membuatnya ya. Artinya hanya pengirim yang mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Namun apakah ini berarti saya tidak mempunyai cara untuk membuktikan suatu transaksi atau dana saya kepada orang lain? Senang Anda menanyakan hal itu karena Monero secara opsional transparan ya, berdasarkan alamat dan berdasarkan transaksi. Ada sesuatu yang disebut kunci tampilan. Anda tahu ini adalah semacam akses baca saja ke suatu alamat atau transaksi tertentu. Dengan cara ini Anda dapat memberikan kunci tampilan akun Anda kepada seseorang sehingga mereka dapat mengintip. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Nah, ini alasannya. Tinggal kalian klik saja. Tapi itu seperti hey, Anda dapat melihat tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya ya. Bisa melihat tidak bisa menyentuh ya. Cuman bisa melihat ya, nggak bisa menyanding gitu ya. Hebat bukan? Cari tahu lebih lanjut di sini ya. Monero aman, pribadi, tidak dapat dilacak. Itu tadi ya untuk kelebihan Monero ya. Jadi untuk yang orang yang emang suka yang private gitu ya, nggak bisa terlacak dan suka yang private gitu ya. Ini salah satu koin yang cocok buat investasi masa depan kalian ya. Cuman terlebih prospeknya bagus atau tidak ke depannya kita belum tahu juga, cuman ini ya berdasarkan persepsi aku pribadi bro ya. Jadi silakan, bisa salah bisa benar ya. Nah, oke, sebelumnya buat kalian aku ingatkan ya, untuk tanggal 22 ini ada event di Gate.io spesial Bitcoin Pizza bro ya, ada $1.000 dan VIP gratis ya untuk kalian yang sudah punya akun. Kalian masuk saja di setiap live Get Live, atau yang belum punya akun kalian daftar saja di kolom deskripsi maupun di kolom komentar ya. Jadi menangkan ataupun dapatkan hadiah $1.000 itu keseluruhan di setiap siaran langsung di Get Live ya. Jangan lupa follow Get Live aku juga bro ya, sama dengan nama YouTube channel aku tuh ya. Linknya juga udah aku taruh di kolom deskripsi, tinggal kalian follow. Kalian nantikan live aku setiap hari akan bagi-bagi Dogecoin tuh ya. Oke, kita next masuk ke Gate.io ya. Dan jangan lupa ada kontes untuk pembuatan konten selamat ulang tahun, karena aku nggak jago-jago banget ya buat apa video apa ya sinematik atau gimana ya, buat bikin ucapan selamat gitu. Aku nggak buat gitu ya. Mungkin buatnya cuman apa ya kayak banner gitu udah bisa aja ya.
Banner juga bisa kalian seperti tulisan kata ucapan kata-kata selamat ulang tahun yang menarik lah intinya ya, desainnya seperti kayak thumbnail gitu cuy ya. Itu juga bisa kalian klaimkan ya. Itu kalian masuk saja di grup Telegram aku atau masuk di grup official Gate.io cuy ya. Oke, kita langsung next masuk ke Gate.io cuy ya. Nah, di sini sebelum aku masuk ke Gate.io ya, di sini ada yang unik ya. Aku cek satu persatu blog apa itu webnya, blogcair.com Monero ini bro ya. Ini ada web yang seperti tampilnya seperti ini ya, sirkulasi XMR, kapitalisasi pasar 2,5 miliar rupiah, dominasinya 0,10%, bloknya 3,1 juta, transaksi 41 juta, kesulitan 299. Apa ini ya? Blok terbaru 3.154 3 menit yang lalu, transaksi 39, ukuran. Nah, ini perlu apa ya? Ini perlu pemahaman yang lebih lanjut lagi bro ya. Buktikan transaksi, dekade keluaran, buktikan pengiriman, hash transaksi, alamat, lihat kunci. Buktikan transaksi ini mungkin buat transaksi ya. Untuk membuktikan ya apakah transaksi kamu sudah dibayar atau belum mungkin tuh ya. Mungkin seperti itu bro ya. Cuman ya ini cukup unik, ini kita perlu belajar lebih lanjut lagi cuy ya. Kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan tahu cuy ya. Coba kalian diskusikan di kolom komentar kalau kalian udah memang sudah pegang Monero dari lama dan kalian lebih paham dibanding aku lebih tahu gitu ya. Biar kita sama-sama belajar cuy ya. Oke, kita langsung lagi next saja ke Gate.io. Ini nggak kelar-kelar ya, kepanjangan malah bosan juga ntar nontonnya cuy ya. Oke, kita next. Oke, di sini kita sudah masuk ke Gate.io versi mobile ini bro ya, biar lebih simpel akunya daripada kita masuk versi web itu nggak terbiasa aku juga bro ya. Makanya kalau kita live streaming itu nggak bisa saset-saset gitu bro ya, karena nggak biasa pakai web. Nah, sebelumnya kita coba cek startup, siapa tahu ini udah ada klaim-klaiman yang bisa diklaim. Ini belum ada ya, ini khusus pakai token GT. Arrow Market ini udah kita bahas, Love Market ini juga pakai token GT. Hologram juga ada token GT, Laika AI enggak, Mintar listing Sekuya ini udah dapat kemarin, udah aku tuker sama GT token sih ya. Oh, jadi nggak ada ini, nggak ada startup yang dimulai. Ini 2 jam lagi akan diperdagangkan di Gate.io ya untuk Arrow Market ya. Ini belum dapat sih ya, apakah menang atau tidak sih ya. Hologram ini diundi soalnya bro ya. Hologram ini diundi, Love Monster ini diundi, Arrow Market juga diundi ya, soalnya ini pakai GT token. Oh, ini Love Monster ini aku punya saham 10 untuk hologram yang diundi ya. Yang sedang berlangsung mana ini? Berlangsung semua ini 3 ini tadi ya berlangsung. Nah, ini Sekuya udah dapat kemarin, dapat saham 10 nggak masalah, lumayan daripada nggak dapat sama sekali cuy ya. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini udah aku siapkan USDT juga. Ini ada USDT 37, cuman kita nggak akan semuanya, jangan nggak akan masuk semuanya. Kita masuknya berlahan. Kita invest $10 saja cuy ya. Mana ini? XMR ini udah masuk di daftar pantauan aku bro ya. Biar lebih memudahkan kita. Nah, di sini kita lihat kan ya, dia nanjak berlahan naiknya, takutnya endorser juga ini bro ya. Ini daily chart dia masih naik. Kalau naik terus ini pasti ada koreksi lah ya. Jadi kita akan pasang pending order bro ya. Kita akan pasang pending order di antara 134 atau di bawahnya gitu biar mudah tereksekusi cuy ya. Di sini kita langsung pasang B limit. Kalau mau cepat ya pasang pending ordernya di 13907. Cuman kalau di sana kan ya masa ada harga yang lebih murah, kan kita cari yang lebih murah cuy ya. Ya, kalau kita lihat di sini H1 kita cari area supportnya aja ya. Oke, kita akan cari support mungkin di harga sini tuh ya. Nah, di sini harga 134 ya. Langsung kita beli saja di sini. Kalau kita langsung beli kan ya, kalau dapat ya syukur, kalau dia nggak mantul ya sudah tuh ya. Jadi kita biarin saja, kita bisa oper ke token yang lainnya ataupun ke koin lainnya tuh ya. Cuman di sini kita berusaha untuk tiap bulan akumulasi dari XMR ya, dari Monero tersebut tuh ya. Oke, langsung saja kita buy di 134 ya, 134 di sini. $10 saja, $10 itu dapatnya 0,07 XMR ya. Jadi kita beli terus $10 kalau ada
dana lebih ya bisa kita tambahin entah $20. Coba kita untuk tahun pertama ya, sampai akhir tahun 2024 kita akumulasi $10 saja, hasilnya seperti apa cuy ya. Kalau hasilnya memuaskan, kita akan tambah muatan lagi cuy ya, per bulan $20 bahkan $30 bahkan atau $50 cuy ya. Jadi ini kita bisa meminimalisir kerugian kita cuy, karena kita perdagangannya silang ya. Ada stick, ada Shiba, ada baby dot, ada sat, ada baby bong, baby dragon, baby elon, baby apa aja itu ada ya. Tokenku banyak sekali cuy ya, cuman kita pecah-pecah. Oke, kita langsung buy limit ya, limit order. Di sini cara pembeliannya di spot market ini jangan pakai yang ada perkaliannya, di future market jangan. Untuk pemula aku saran di spot market dulu. Nah ini buat kalian yang pengen ngehaul ataupun cari airdrop di Get.io, kalian bisa deposit $20. Misal kalian pengen beli XMR $15 itu bisa, dan sisanya kalian belikan GT token ya, $5 ya buat klaim semua airdropnya aja, jadi biar nggak mubazir gitu cuy ya. Oke, kita langsung aja pending order di 134 cuy ya. Nah semoga saja ya tereksekusi cuy ya. 0,0746 XMR dengan total 10 USDT. Nah kita cek langsung konfirmasi. Nah di sini kita sudah masuk perdagangan. Apakah ini tereksekusi atau tidak ya kita tidak tahu cuy ya. Kita kasih batas ya sampai akhir bulan ya. Kalau akhir bulan mau ganti bulan kita nggak tereksekusi ya, kita terpaksa kita buy market order secara tanpa limit order ya, kita langsung market maker cuy ya. Oke, mungkin untuk penjelasan XMR andai kata ada yang kurang silahkan kalian tambahkan saja di kolom komentar, karena aku juga bukan financial advice atau apa itu sih namanya cuy ya. Ya intinya bukan profesional di bidang seperti ini, aku juga masih belajar, cuman ya kita ya belajar sambil sharing gitu ya, ada teman buat diskusi cuy ya. Oke, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata aku mohon maaf. Kita lanjut lagi di next video. Goodbye.